Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan IME Tutorial. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang materi turunan fungsi aljabar, khususnya tentang bentuk akar. Nah, gimana bentuk soal dan cara penyelesaiannya? Nanti untuk itu simak videonya sampai selesai. Oke ya, langsung aja kita lihat dulu soalnya. Oke, ini ada 3 soal yang akan kita bahas ya. Yang pertama, Y sama dengan X akar X ditambah 6 per akar X, kemudian yang kedua Y sama dengan 4X kuadrat akar X dikurangi 8 per X akar X, dan yang ketiga apa? Y sama dengan 12 dikalikan 2X plus 5 kuadrat dikali akar 2X plus 5. Oke, kita bahas satu persatu ya. Oke, untuk soal yang pertama ya, di sini ada Y sama dengan X akar X ditambah 6 per akar X. Kita lihat dasar rumusnya. Kita kalau punya Y sama dengan X pangkat N, maka turunnya adalah Y aksen sama dengan N-nya turun ya, N-nya turun sehingga N X, kemudian pangkatnya dikurangi 1, maka hasilnya adalah Y aksen sama dengan N X pangkat N dikurangi 1. Kalau kita punya Y sama dengan AX pangkat N, maka Y aksennya itu adalah, atau turunannya itu sama saja ya, N-nya kita turunkan ya, kemudian kita kalikan dengan AX pangkat N dikurangi 1. Intinya pangkatnya dikurangi 1 ya. Oke, sekarang kemudian kita punya bentuk akar A ya, kalau kita ubah ke bentuk pangkat itu sama dengan A pangkat setengah ya. Jadi akar A itu bisa ditulis A pangkat setengah. Tapi kalau seper akar A ya, itu bisa ditulis A pangkat minus setengah. Jadi kalau di bawah itu minus ya. Oke, untuk soal yang pertama ya, kita punya Y sama dengan X akar X ditambah 6 per akar X. Nah, X akar X ini harus kita ubah ke bentuk pangkat biasa ya. Sementara ini untuk akar kita ubah ke bentuk pangkat. X akar X itu kan bisa ditulis X pangkat 1 ya dikali X pangkat setengah. Kemudian 6 per X pangkat setengah ya. Nah, kemudian ini kita sederhanakan, X pangkat 1 dikali X pangkat setengah itu kan sifatnya pangkatnya dijumlahkan ya. 1 itu kan bisa ditulis 2 per 2. Nah, sehingga menjadi Y sama dengan X pangkat 3 per 2 ditambah 6. Nah, ini tadi kan pangkatnya kan apa? Di bawah ya, sebagai penyebut ya. Kalau kita naikkan maka menjadi negatif, sehingga menjadi 6X pangkat minus setengah. Oke, nah jadi bentuk perpangkatan dari Y sama dengan X akar X ditambah 6 per akar X itu bisa ditulis Y sama dengan X pangkat 3 per 2 ditambah 6X pangkat minus setengah. Nah, sekarang kita gunakan rumus untuk menentukan apa? Turunannya. Oke, yang pertama dulu ini Y sama dengan ini ya, X pangkat 3 per 2 ya. Ini X pangkat 3 per 2 kalau kita turunkan. Nah, ini kan pangkatnya turun ya. Pangkatnya turun sehingga menjadi 3 per 2 dikalikan X pangkat, nah ini pangkatnya berkurang 1, maka ditulis 3 per 2 dikurangi 1. Oke ya. Kemudian yang di sini 6X minus setengah, berarti kan 6 dikali, ini pangkatnya turun ya, pangkatnya turun sehingga menjadi min setengah, kemudian X pangkatnya dikurangi 1, maka minus setengah dikurangi 1. Oke ya. Nah, sekarang kita sederhanakan. Ini perhatikan, ini nanti bisa dicoret-coret ya, antara 6 dan 2 ya. Sama-sama kita bagi 2, di sini dapat 3, di sini kan dapat 1 ya. Oke, sekarang ini Y aksen sama dengan 3 per 2 X pangkat 3 per 2. Kalau kita tulis pangkat baru yaitu 3 per 2 X pangkat setengah ya. 3 per 2 dikurangi 1 kan setengah ya. Kemudian di sini menjadi 3 ya. Hati-hati di sini minus dikali plus ya, maka menjadi minus. Kita tulis langsung aja minus 3 X pangkat, nah ini minus setengah dikurangi 1 itu sama dengan minus 3 per 2. Hati-hati ya, minus setengah dikurangi 1, berarti kan semakin banyak, maka menjadi minus 3 per 2. Oke, sekarang selanjutnya kita ubah ke bentuk bentuk akar ya. Nah, ini hati-hati, di sini X pangkat setengah itu kan bisa ditulis tadi apa? Akar ya. Jadi di sini yang pertama 3 per 2 X pangkat setengah bisa ditulis 3 per 2 X, 3 per 2 akar X. Nah, ini hati-hati, di sini kan menjadi tadi apa? Pangkatnya negatif. Berarti kita pindah ke bawah dulu sehingga menjadi 3
3 dibagi X pangkat 3 per 2. Kalau kita ubah ke bentuk akar, maka menjadi Y sama dengan 3 per 2 akar X dikurangi, nah ini menjadi berapa ini? X pangkat 3 per 2 menjadi X akar X, ya. Jadi menjadi ini ya, dikurangi 3 per X akar X. Oke, nah ini hasil akhirnya ya, turunnya adalah ini. Y aksen sama dengan 3 per 2 akar X dikurangi 3 per X akar X. Oke ya, gitu ya untuk soal yang pertama ya. Sekarang coba soal yang nomor 2. Nah ini Y sama dengan 4X kuadrat akar X dikurangi 8 per X akar X. Angka pertama kita ubah ke bentuk pangkat dulu ya. Di sini menjadi 4X kuadrat X pangkat setengah ya, dikurangi 8 per, nah tadi kita sudah tahu ya bahwa X akar X itu kan X pangkat 3 per 2. Sekarang ini kita ubah ke bentuk pangkat yang sederhana lagi menggunakan sifat perpangkatan, berarti kan pangkatnya dijumlah ya. Kita ubah menjadi 4X pangkat 5 per 2 ya. Kemudian di sini kita naikkan ya X-nya sehingga menjadi minus 8X pangkat minus 3 per 2. Nah, jadi bentuk soalnya bisa ditulis seperti ini ya. Langkah berikutnya coba kita turunkan satu persatu ya. Di sini 4X pangkat 5 per 2, ini kan pangkatnya turun aja ya. Triknya pangkatnya turun menjadi 5 per 2 ya. Kemudian 4X pangkatnya dikurangi 1, maka 5 per 2 dikurangi 1 ya. Begitu juga yang ini ya, minus 8X pangkat minus 3 per 2 sama pangkatnya kita turunkan ya, minus 3 per 2 kita turunkan, dikali 8X pangkatnya dikurangi 1, minus 3 per 2 dikurangi 1 ya. Sekarang coba kita main coret-coret dulu biar sederhana. Di sini bagi 2 ya, menjadi 5 dikali 2 ya. Kemudian yang sini sama, kita bagi 2, di sini menjadi 4 ya. Oke, kita hitung lagi. Di sini 5 kali 2 berarti kan menjadi 10 ya. 10 dikalikan X pangkat 3 per 2. Kan ini 5 per 2 dikurangi 1 ya. Kemudian di sini 3 kali 4. Di sini ada minus kali minus ya, menjadi positif ya, menjadi plus ya. Menjadi plus berapa ini? 3 kali 4 kan 12 X pangkat, nah ini minus 3 per 2 dikurangi 1 itu sama dengan minus 5 per 2. Oke ya. Nah sekarang 10X pangkat 3 per 2 kita ubah ke bentuk akar menjadi 10X akar X ya. Tadi kan kita ingat 3 pangkat 3 per 2 tadi kan X per X ya. Nah ini kita pindah dulu, di sini pangkat negatif ya, kita ubah posisinya menjadi 12 per X pangkat 5 per 2 ya. Oke, nah baru sini kita ubah ke bentuk akar sehingga menjadi aksen itu sama dengan 10X akar X. Di sini ditambah berapa? 12 per X kuadrat akar X ya. Nah jadi untuk soal yang nomor 2 hasilnya seperti ini. Itu ya, udah dipahami ya. Oke, sekarang soal yang nomor 3 ya, soal yang terakhir coba. Nah ini ada Y sama dengan 12 dikalikan 2X plus 5 akar, maaf, 2X plus 5 kuadrat dikali akar 2X plus 5. Kita ubah dulu ya. Y sama dengan 12 2X plus 5 kuadrat dikali 2X plus 5 pangkat setengah ya. Nah menggunakan sifat perpangkatan berarti kan menjumlah pangkat ya, sehingga menjadi Y sama dengan 12 dikali 2X plus 5 pangkatnya 5 per 2. Kan 2 itu kan 4 per 2 ya. Nah 4 per 2 ditambah per 2 menjadi 5 per 2. Oke, sekarang kita cari turunannya ya. Caranya sama ya. Pangkatnya kita turunkan jadi 5 per 2 dikalikan 12 2X plus 5 pangkatnya kita kurangkan 5 per 2 dikurangi 1 ya. Hingga menjadi berapa ini? Oh ya, berhubung di sini ada ini ya, 2X plus 5 ya. Berarti ini kita kalikan turunannya dalam kurung ini dulu. Kita kalikan turunan dalam kurung menjadi ini ya. D per DX itu artinya turunan dari 2X plus 5 ya. Oke, sekarang coba kita hitung. Di sini kita sederhanakan dulu. Kita bagi 2 ya, dapat 6 ya. Sehingga menjadi ini 30. 5 kali 6 30. 2X plus 5. Angkanya kita kurangi menjadi 3 per 2. Kemudian ini turunan dari 2X plus 5. Turunannya ini berarti 2 ya. Nah gini. Sekarang ini 30. 2X plus 5 pangkat 3 per 2 dikali 2. 30 kali 2 kan 60. Kita tulis 60 2X plus 5 pangkatnya 3 per 2. Ini ya. Sekarang
ini bisa ditulis 60 dikali 2x plus 5 akar 1, 2x plus 5 pangkat setengah. Kalau kita ubah ke bentuk akar, itu menjadi 60 dikali 2x plus 5 akar 2x plus 5. Ya. Nah, jadi turunannya adalah ini ya, 60 dikali 2x plus 5 dikali akar 2x plus 5. Ya, gitu. Sudah paham ya dari 3 soal tadi. Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.